Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk bisa hadir di dalam rapat sesi hari ini. Dan saya harap kita semua dalam kondisi yang prima untuk melaksanakan kegiatan bisnis ini dan rapat bisnis ini agar selesai dengan secara maksimal. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat kali ini. Semoga senantiasa kita sehat dan siap untuk membahas terkait produk Nusantara kita. Kami berharap setiap divisi dapat menyampaikan laporannya secara jelas dan langsung ke inti pembahasan, sehingga kita semua dapat mengambil langkah-langkah secara tepat. Sebelum kita memasuki pembahasan utama, kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk memberikan arahan serta membuka rapat secara resmi. Kepada Bapak Direktur, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Usma atas salam pembukaan yang tadi. Dan selaku pemimpin di sini dalam sesi rapat kali ini, saya ingin berkesan beberapa hal, terutama terkait pembahasan dan hal-hal yang akan kita bahas di dalam rapat ini, yang sekiranya akan bersifat non-publik dan sifatnya internal perusahaan. Saya harap kita semua bisa dapat menjaga kerahasiaan masing-masing dari dalam perusahaan ini. Apakah dari sini ada yang keberatan? Baik, kalau gitu saya lanjut. Mungkin untuk saat ini saya ingin mendapat penjelasan dulu dari divisi produksi dan laporan progres mereka dalam kerja 3 bulan terakhir. Baik, untuk divisi produksi, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ferik, jadi selama 3 bulan terakhir ini untuk progres produksi sudah berjalan dengan baik. Seperti laporan yang saya telah lampirkan, pada triwulan pertama 2025, harga bahan baku seperti tepung, telur, dan juga rempah-rempah mengalami kenaikan yang signifikan. Harga tepung naik dari 10.000 per kilo di bulan Januari menjadi 11.000 per kilo di bulan Maret. Telur juga meningkat dari 25.000 per kilo menjadi 27.500 per kilo. Sementara rempah-rempah naik dari 15.000 per kilo menjadi 16.500 per kilo. Terus terang, hal ini akan berdampak pada biaya produksi kita. Selain itu, untuk kapasitas produksi kita terbatas karena kita masih menggunakan mesin yang manual. Benar, Pak. Sebenarnya kami tim produksi sudah mempertimbangkan dan mencoba mencari beberapa alternatif bahan yang mungkin akan mengatasi masalah terkait bahan baku ini. Opsi kami adalah mengganti tepung sorghum menjadi tepung jagung. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di halaman 3 pada laporan kami, menunjukkan bahwa dari segi kandungannya, tepung sorghum dan tepung jagung sama-sama memiliki kandungan serat yang baik, protein, dan kaya zat besi, serta keduanya tidak mengandung gluten. Tepung jagung lebih mudah didapatkan karena ini juga menjadi bahan pokok sehari-hari yang digunakan masyarakat di semua kalangan, sekitar 10% dari anggaran awal. Selain itu, kami melihat adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi limbah bahan baku sebesar 5%. Baik, terima kasih untuk Dinara dan Uni selaku kepala divisi tim produksi, dan saya sangat apresiasi banget soal alternatif dan analisa yang kalian berikan untuk mempertimbangkan bahan baku ini. Baik, kita lanjut aja ke divisi keuangan. Untuk laporan progresnya, tolong berikan poin-poin besarnya aja. Baik Pak, jadi dari total pendapatan itu sekitar 2.124 juta dan beban operasional yang mencakup biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja, listrik, tempat produksi itu mencakup sekitar 1,176 juta. Untuk beban pemasarannya sekitar 150 juta untuk totalnya. Dan untuk total beban operasional itu sekitar 1.326 juta. Jadi untuk laba kotor dari keseluruhan itu 798 juta dengan pajak usaha 1% dari laba sekitar 7.980.000 rupiah dengan laba bersih 790 juta 20.000 rupiah. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, jadi bisnis kita ini menunjukkan profitabilitas yang baik dengan laba bersih mencapai sekitar 790-an juta. Terima kasih untuk Rian dan tim keuangan yang telah membuarkan laporan progresnya, dan analisisnya menurut saya juga sudah cukup baik. Kita lanjut aja ke divisi pemasaran. Silakan laporan progresnya. Baik Pak, dalam 3 bulan terakhir penjualan kita stabil, tapi pertumbuhan masih di bawah target. Kami mengidentifikasi bahwa engagement media sosial naik 18%, namun konversi ke penjualan hanya naik 10%. Untuk itu, kami mengusulkan beberapa strategi. Yang pertama,
kolaborasi dengan influencer makanan sehat untuk meningkatkan awareness dari usaha kita. Yang kedua, kampanye media sosial dengan target audience yang lebih spesifik lagi. Dan yang ketiga, bundling produk dengan minuman sehat sebagai nilai tambah. Dan yang keempat, program referral pelanggan dengan insentif tertentu. Dan yang kelima, demo masak di supermarket agar konsumen bisa mencoba produk secara langsung. Dan yang terakhir, kami mengusulkan optimalisasi website dan SEO untuk meningkatkan traffic organik. Bagus sekali untuk strategi pemasaran yang sudah cukup baik dan jelas. Terima kasih untuk laporannya dari divisi marketing. Saya sangat cukup puas untuk hasilnya, dan untuk laporannya tinggal dikirim aja nanti ke sekretaris saya. Baik, untuk ke divisi selanjutnya adalah divisi operasional. Silakan untuk melaporkan progresnya. Oke Pak, terima kasih. Untuk divisi operasional sendiri bisa dilihat di laporan progres di hadapan Bapak. Penyebaran produk di daerah Pulau Jawa, Sumatera hampir merata di seluruh kota. DKI Jakarta sebesar 15%, Jawa Barat sebesar 20%, Banten 7,5%, Jawa Tengah 12,5%, Yogyakarta 5%, Jawa Timur 17,5%, Sumatera Utara 7,5%, Sumatera Selatan 5,5%, Riau 6%, Lampung 6,8%, Aceh 5%, Bengkulu 2,6%, Jambi 2,67%, lalu Kepulauan Riau 2,6%, Sumatera Barat 5%. Nah, sekarang kami juga sedang mempertimbangkan opsi perluasan distribusi ke Sulawesi dan Kalimantan dengan sistem kemitraan. Baik Pak, lalu kami juga melampirkan presentase keberhasilan distribusi di beberapa wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Di antaranya itu yang pertama Kalimantan Timur, di mana ini memiliki tingkat keberhasilan tertinggi sebesar 14,6%. Lalu yang kedua ada Kalimantan Selatan dengan posisi 14,1%, yang berarti strategi distribusi ini cukup efektif. Lalu yang ketiga ada Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara yang masing-masing memiliki presentase 12,8 dan 12%. Dan terakhir ada Kalimantan Tengah yang berada pada 12,5%. Hal ini masih memerlukan strategi tambahan agar distribusi lebih efisien. Selanjutnya kami juga mengalami kendala dalam penyebaran di daerah Kalimantan dan Sulawesi ini, seperti biaya logistik yang tinggi, di mana pengiriman ke Pulau Jawa dan Sulawesi ini membutuhkan biaya yang lebih besar karena jarak yang jauh dan terbatasnya pilihan moda transportasi yang efisien. Distributor lokal masih memiliki keterbatasan dalam manajemen stok dan pemasaran. Baik, untuk divisi personal laporan cukup baik. Nah, selanjutnya biar lebih cepat kita mempercepat waktu, kita akan masuk ke sesi rencana kerja. Setelah mendengar laporan dari masing-masing divisi, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu perencanaan strategi untuk menyelesaikan tantangan yang kita hadapi. Saya ingin semua divisi menyampaikan solusi konkret dengan mempertimbangkan resiko dan peluang. Kita mulai dari divisi produksi. Baik, Ibu Puswa, kami memiliki dua opsi utama untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku. Opsi pertama, tetap menggunakan tepung sorghum tetapi menegosiasi harga dengan pemasok. Opsi kedua, kami menggantinya dengan tepung jagung yang lebih murah, namun perlu beberapa penyesuaian dalam proses produksi. Jika kita memilih opsi kedua, kita harus memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga. Dari hasil uji coba awal, 85% konsumen masih menerima rasa dan tekstur produk dengan tepung jagung. Tetapi ada sekitar 15% yang lebih menyukai rasa mie dengan komposisi versi lama, yaitu dengan tepung sorghum. Opsi kedua memang menghemat 30 juta per bulan, tetapi kita perlu anggaran tambahan untuk edukasi konsumen. Jika kita memilih opsi ini, kita harus mengalokasikan dana pemasaran sebesar 100 juta untuk strategi edukasi. Saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan terkait bahan baku mempertimbangkan dampaknya pada operasional dan kepuasan pelanggan. Apakah ada alternatif lain jika pengganti bahan baku ternyata tidak diterima dengan baik oleh pelanggan? Jika uji coba menunjukkan ada penolakan dari pelanggan, kami bisa mempertimbangkan untuk melakukan kombinasi antara tepung jagung dan tepung sorghum agar tetap menjaga karakteristik rasa yang disukai para konsumen. Namun, kombinasi ini bisa berdampak pada efisiensi produk karena membutuhkan penyesuaian di lini produksi. Ini harus dipertimbangkan. Dan kita lanjut aja ke divisi keuangan untuk melaporkan rencana kerjanya.
Baik Pak, untuk meningkatkan profitabilitas ini kami mengusulkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama menaikkan harga jual sebesar 5-7%, yang kedua mengurangi biaya operasional yang tidak terlalu esensial, yang ketiga menjadi sumber pendapatan baru dengan begitu ringan. Untuk itu, Budian, apakah ada data yang menunjukkan bahwa pelanggan kita nanti tidak keberatan dengan kenaikan harga ini? Kami dari tim keuangan telah melakukan survei pasar dengan 60% pelanggan tetap tidak keberatan dengan kenaikan harga 5%. Namun jika lebih dari itu ada risiko kehilangan pelanggan. Bagaimana jika kita mencoba kenaikan bertahap? Kenaikan bertahap masuk akal. Kita bisa memulai dengan kenaikan 3% terlebih dahulu selama 3 bulan pertama, lalu mengevaluasi respon pasar sebelum menaikkan harga lebih lanjut. Saya rasa ini solusi yang cukup adil, namun kita juga harus menyiapkan rencana mitigasi jika ternyata ada penurunan pembelian. Menurut saya, kalau harga naik, apakah kita bisa memberikan intensif seperti program loyalitas? Itu ide bagus. Kami bisa membuat sistem cashback atau diskon khusus bagi pelanggan setia untuk mempertahankan loyalitas mereka. Baik, saya setuju soal pendapat kalian masing-masing dari setiap divisi. Jadi saya ingin meminta untuk divisi keuangan pastikan lagi kalau dalam jangka waktu satu bulan depan, saya ingin kalian bisa memastikan kalau sistem keuangan kita ini bisa dirancang dan bisa digunakan sebelum harga itu kita terapkan kenaikan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke divisi pemasaran untuk pengembangan rancangan kerjanya. Kami akan menjalankan uji coba kampanye dengan Fujian selama 1 bulan. Targetnya adalah meningkatkan engagement minimal 15% dan penjualan sebesar 12%. Selain yang dikatakan Bapak Faiz, kami juga akan memperluas jangkauan pemasaran dengan bekerjasama dengan komunitas gaya hidup sehat. Baik, untuk divisi marketing, saya ini ada laporan terkait evaluasi terkait strategi kampanye kalian dalam 2 bulan ke depan secara rutin, ya. Dan kalau nggak kita secara detail dan jelas menurut saya. Baik, kita lanjut ke divisi selanjutnya, divisi operasional. Baik Pak, sekarang ini kami sedang mengevaluasi distribusi ke Pulau Jawa dan Sumatera dengan mempertimbangkan kerjasama dengan distributor lokal untuk menekan biaya logistik. Betul Pak, kami juga melihat potensi pasar di Kalimantan dan Sulawesi. Permintaan cukup tinggi di sana, tapi biaya pengiriman menjadi kendala utama. Kami juga bisa mengurangi biaya logistik dengan menggunakan rute pengiriman yang lebih strategis dan memperpendek rantai pasok dengan sistem distribusi regional. Terima kasih untuk Emre dan Tasya dari tim operasional terkait rencana kerja yang kalian lakukan. Baik, saya akan merangkum keputusan pada rapat hari ini. Yang pertama, dari produksi akan menyelesaikan uji coba bahan baku alternatif dan melaporkan hasil dalam 2 minggu. Lalu dari keuangan akan memastikan strategi kenaikan harga dan program loyalitas pelanggan siap dalam 1 bulan. Yang selanjutnya dari divisi pemasaran akan menjalankan kampanye influencer dengan Fuji dan mengevaluasi hasilnya dalam 2 minggu. Lalu dari divisi operasional akan mencari distributor lokal untuk ekspansi ke luar Pulau Jawa dan melaporkan progres dalam 1 bulan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada semua divisi agar memberikan laporan kemajuan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Pastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan strategi ini. Jadi akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua para divisi hadir dalam rapat ini, dan perlu kalian tahu kalau keputusan yang kita ambil di hari ini akan berdampak pada pertumbuhan bisnis kita ke depannya. Dan saya harap kita semua bisa, setiap divisi ya, nggak hanya saya dan divisi yang lain, tapi semua yang ada dalam perusahaan kita bisa bekerja sama dan berkomunikasi untuk menjalankan perusahaan kita agar lebih menarik di depannya. Dan saya ingin kita semua berkomitmen penuh untuk bekerja sama dan tidak ada perselisihan di antara perusahaan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak.